Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Librina Suhardi. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Berikut adalah spesifikasi materi yang akan kita bahas. Nah, ini adalah beberapa masa perubahan kurikulum yang sempat terjadi di Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sebelum membahas tentang bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia, terlebih dahulu kita akan meninjau pengertian kurikulum secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana menjelaskan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, apa yang menjadi alasan pengembangan kurikulum dilakukan? Setidaknya ada 4 alasan mengapa pengembangan kurikulum dilakukan. Yang pertama adalah tantangan masa depan. Tantangan masa depan meliputi beberapa hal seperti globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, kemudian mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, kemudian hasil analisis dari program for International Students Assessment. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan meliputi beberapa hal, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemudian kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemudian kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, selanjutnya kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, kemudian memiliki minat luas mengenai hidup, selanjutnya memiliki kesiapan untuk bekerja, dan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu fenomena negatif yang mengemuka. Fenomena negatif yang mengemuka diantaranya perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurigaan dalam ujian seperti mencontek, dan gejolak masyarakat. Dan alasan yang keempat adalah persepsi dari masyarakat. Persepsi dari masyarakat yang pertama terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Kemudian beban siswa terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Selanjutnya adalah perkembangan kurikulum Indonesia yang pertama, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nama lain dari kurikulum ini adalah LAIR Plan.
Kemudian, adapun ciri-ciri dari Rencana Pelajaran 1947, yang pertama adalah perubahan orientasi pendidikan Belanda menjadi pendidikan yang berdasarkan kepentingan nasional. Kemudian, azas pendidikan yaitu azas Pancasila. Kemudian, isi kurikulum memuat daftar mata pelajaran, jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajaran, dan mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Beberapa tahun setelah penerapan kurikulum Rencana Pelajaran 1947, maka kurikulum itu mengalami penyempurnaan dan disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang mana terdapat dua hal pokok yang menjadi isi dari kurikulum di masa ini. Yang pertama yaitu silabus mata pelajaran sudah jelas dan guru mengajar satu mata pelajaran satu guru. Lalu yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik kurikulum 1947 dan kurikulum 1952 yang mana diterapkan pada awal kemerdekaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mencerminkan sebagai bangsa yang berdaulat dan sebagai fondasi awal sistem pendidikan nasional. Sedangkan kekurangannya yaitu isi kedua kurikulum ini belum mampu membuat tujuan masa depan dan tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kurikulum 1964. Kurikulum ini dapat kita kelompokkan ke dalam 3 isi. Yang pertama, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang kedua, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lalu yang ketiga, terdapat 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1964 yaitu yang pertama kelebihan, perencanaan kurikulum menginginkan pembekalan yang lebih baik untuk kebutuhan masa depan rakyat di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua kekurangannya yaitu isi kurikulum tidak sesuai dengan permasalahan yang ada karena satuan pendidikan belum mampu mengatur pendidikan secara mandiri. Kurikulum 1968 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964 yang mana terdapat konsep Pancawardhana. Konsep Pancawardhana ini kemudian disempurnakan pada kurikulum 1968 menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan yang berorientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan dari kurikulum 1968 yaitu Pancasila sejati,
kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan dalam kurikulum 1968 yaitu kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Kekurangannya yaitu kurikulum ini belum mampu memenuhi kebutuhan nyata peserta didik. Selanjutnya, kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1975, terdapat prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang mana PPSI ini memuat 3 komponen, yaitu materi, metode, dan tujuan pengajaran. Selanjutnya, kurikulum 1975 terdapat satuan pelajaran yang dikembangkan menjadi rencana pelajaran setiap satuan bahasan atau yang sekarang kita kenal dengan istilah RPP. Nah, rencana pelajaran setiap satuan bahasan meliputi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Dalam penyelenggaraan kurikulum 1975, ternyata terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum ini. Kelebihannya yaitu menekankan fleksibilitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kekurangannya yaitu padatnya kurikulum yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan rumitnya proses administrasi. Setelah membahas tentang kurikulum 1975, kita beranjak untuk membahas kurikulum 1984. Kurikulum 1984 disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang mana dalam kurikulum 1984 ada 4 hal pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengusung proses skill approach atau pendekatan keterampilan proses. Lalu yang kedua, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Lalu yang ketiga, cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dan yang keempat, berorientasi kepada tujuan instruksional. Dalam kurikulum 1984, ternyata terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu materi terperinci sehingga memudahkan guru dan siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa dan guru tidak kreatif karena ketergantungan pada buku teks.
Kurikulum 1994. Hadirnya kurikulum ini untuk menyempurnakan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Orientasi dalam kurikulum 1994 ini perubahan pembagian waktu yang meliputi dua aspek, yaitu ada sistem semester dan sistem caturwulan. Adapun tujuan dari kurikulum 1994 adalah yang pertama, pemahaman konsep, yang kedua, keterampilan menyelesaikan soal, dan keterampilan penyelesaian masalah. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 1994. Kelebihannya yaitu kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Sedangkan kekurangannya yaitu isi materi pelajaran terlalu berat dan sukar dipelajari karena kurang relevan dengan tingkat berpikir siswa. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi yang disingkat dengan KBK. Ada 3 hal pokok dalam kurikulum ini. Yang pertama, pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Yang kedua, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang ketiga, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kelebihannya penilaian menekankan proses dan guru diberi kebebasan menyusun silabus sesuai dengan kondisi sekolah. Sedangkan kekurangannya yaitu konsep KBK sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran berkelanjutan. Ternyata KBK tidak bertahan lama, hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun, dan selanjutnya dilakukan proses pengembangan kurikulum yang dalam hal ini kurikulum ini dinamakan Kurikulum 2006 atau KTSP 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Ada 4 hal pokok dalam kurikulum ini. Yang pertama, guru diberikan kebebasan untuk menentukan dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Selanjutnya, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menyusun 3 hal. Yang pertama, kerangka dasar, yang kedua, standar kompetensi lulusan, dan yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, pokok kurikulum 2006 yang ketiga adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, yang keempat yaitu tujuan dari KTSP 2006, yaitu tujuan pendidikan nasional serta sesuai dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 2006. Kelebihannya yaitu memungkinkan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai kebutuhan siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu pembelajaran setiap mata pelajaran terpisah, padahal setiap ilmu memiliki hubungan.
Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menjadi faktor dominan bagi pembaruan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini lahir bukan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, tetapi hadir untuk melengkapi kekurangan dari kurikulum sebelumnya dengan mengedepankan kualitas, inovasi, dan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 merupakan produk intelektual anak bangsa untuk menghadapi dan menjawab tantangan pendidikan yang makin dinamis, kompleks, dan kompetitif di masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita lihat bersama isi dari kurikulum 2013, yaitu kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, proses penilaian, dan silabus buku. Kurikulum ini adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, akan coba kita lihat perbandingan struktur kurikulum sekolah dasar sederajat, yaitu antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat menerapkan konsep tematik terpadu, dan mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A untuk mata pelajaran wajib atau pelajaran umum, sedangkan kelompok B untuk pelajaran seni dan pelajaran olahraga. Jika kita melihat kembali, di kelas rendah dan kelas tinggi juga terdapat perbedaan. Di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS tidak berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran, melainkan pembelajarannya itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Dan di kelas tinggi, di kelas 4, 5, dan 6, pelajaran IPA dan IPS baru berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 2013. Kelebihannya yaitu memungkinkan pemerataan pendidikan dan merangsang pendidikan siswa dari awal. Sedangkan kekurangannya yaitu pengintegrasian mata pelajaran masih belum optimal, terutama untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Kurikulum yang saat ini diterapkan adalah kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum 2021. Pada hakikatnya, kurikulum Merdeka Belajar ini hampir sama dengan kurikulum 2013, yang membedakannya adalah proses penyempurnaan dan pendekatan, yang mana Merdeka Belajar ini merupakan gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Selanjutnya, tujuan Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada keterampilan. Dan Merdeka Belajar ini menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ciri-ciri kurikulum Merdeka Belajar. Ciri-ciri kurikulum adalah berbasis kompetensi. Yang kedua, pembelajaran yang bersifat pembelajaran yang bersifat fleksibel. Karakter Pancasila. Yang ketiga, dan yang keempat Pancasila pada jenjang sekolah. Lalu yang keempat pada terjadi perubahan salah satu. Jadi perubahan salah satunya yaitu IPA dan IPS menjadi pengetahuan alam, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selanjutnya akan coba kita lihat pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama,
kebijakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah sehingga lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Yang kedua, ujian nasional atau UN dihapus menjadi ujian sekolah dan akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Dan yang keempat, kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2021, dicetuskan program Sekolah Penggerak, yang mana Sekolah Penggerak ini akan dijadikan acuan oleh sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar 2021. Nantinya, Sekolah Penggerak ini akan mencontohkan dan akan memberikan pengarahan kepada sekolah-sekolah yang sekiranya belum mampu untuk menerapkan kurikulum baru ini. Dalam sekolah penggerak ini terdapat perbedaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu khusus pada jenjang sekolah dasar terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan 2. Kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4. Kemudian fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, setiap mata pelajaran itu ada capaian pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian, dari capaian pembelajaran tersebut, guru bebas menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ditentukan, maka guru atau tenaga pendidik dapat menentukan alur tujuan pembelajaran. Dan ini sifatnya bebas sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi kemampuan siswa masing-masing di setiap daerah. Seperti halnya kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka Belajar 2021 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengembangkan minat bakat siswa, belajar lebih fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan era digitalisasi. Sedangkan kekurangannya yaitu prosedur perencanaan masih kurang terstruktur dan keterbatasan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan setiap program kurikulum. Nah, itulah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.